Udah pada tahu belum nih program unggulan apa saja sih yang ada di SMK UMI ini? Nah, bagi yang belum tahu, kita mau ajak teman-teman keliling sekolah sekaligus kasih tahu program unggulan apa aja sih yang ada di SMK UMI Bogor itu. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, kebetulan hari ini di lingkungan SMK UMI Bogor sedang ada belajar dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimana kegiatan ini termasuk dalam program unggulan yang ada di SMK UMI Bogor, yaitu bakti sosial. Halo Kak, aku mau nanya nih, kita di bakti sosial ngapain aja sih Kak? Boleh tolong dijelaskan kepada teman-teman yang sedang menonton, kita di bakti sosial melakukan hal apa saja? Baik, jadi di bakti sosial kali ini kita melakukan tindakan yaitu pelayanan kesehatan yang berupa pemeriksaan tekanan darah, pemberian vitamin, dan juga edukasi pelayanan kesehatan. Jika ada pasien dengan darah tinggi, kita edukasi agar darah tingginya itu bisa mencapai batas normal. Kita edukasi melalui menjaga pola makannya, pola hidup, serta pola tidurnya, dan lain sebagainya. Manfaatnya bagi kita selaku peserta didik apa? Untuk salah satu manfaatnya yaitu melalui tindakan edukasi atau KKS yang dilaksanakan, kita dilatih untuk mampu bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar ke pasien. Sesuai dengan data yang sudah didapatkan dan juga sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ada tekanan darahnya tinggi, kita edukasi bagaimana cara penanganannya. Berarti untuk melatih public speaking ya Kak? Ya, benar. Salah satu komunikasi kesehatan dalam keperawatan yaitu komunikasi terapeutik. Terima kasih ya Kak. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya yuk. Nah, program selanjutnya adalah program praktik laboratorium mandiri. Jadi, di SMK UMI ini kita mempunyai 2 laboratorium yang bisa digunakan untuk tindakan keperawatan. Laboratorium ini didesain semirip mungkin seperti kamar pasien yang ada di rumah sakit agar siswa terbiasa dengan kondisi yang ada di rumah sakit. Nah, alhamdulillahnya laboratorium kita sudah layak digunakan sebagai tempat uji kompetensi dalam rangka ujian kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Asnankes Indonesia. Jadi, ketika ujian praktik, kita bisa melakukannya di laboratorium sendiri. Selanjutnya kita ada program pelatihan kegawat daruratan serta ada program pelayanan puskesmas dan PKK. Untuk menjelaskan seperti apa itu program pelatihan kegawat daruratan serta program pelayanan puskesmas, kali ini kita ditemani oleh Kepala Bidang Produktif yaitu Bunda Rindu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Bunda. Neng. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kami izin bertanya, untuk program pelatihan kegawat daruratan serta program pelayanan puskesmas yang dilakukan peserta didik itu apa saja Bunda? Ini 2 program yang berbeda ya. Jadi pelatihan gawat darurat itu dilakukan pada saat siswa-siswi ada di kelas 12 setelah semua ujian terlewati. Pelatihan tersebut kita menghadirkan para perawat-perawat senior yang sudah berpengalaman di rumah sakit. Nanti outputnya ada sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa digunakan oleh siswa-siswi untuk mendukung mereka melamar pekerjaan, karena sekarang kan SMK sudah boleh bekerja di rumah sakit ya. Jadi isu-isu kalau lulusan SMK tidak bisa bekerja di rumah sakit itu hoax ya. Jadi sudah bisa. Nah, sertifikat itu bisa mendukung para siswa-siswi untuk lebih mudah bersaing dengan lulusan yang lain di luar sana. Nah, untuk yang melanjutkan kuliah itu bisa mendukung para siswa
untuk mudah diterima di perguruan tinggi negeri. Begitu. Adapun pelatihan kegawat daruratan itu biasanya pelatihan bantuan hidup dasar yang terdiri dari pijat jantung, terus bantuan pernafasan, ya seperti itu. Nah, kalau untuk puskesmas, ya untuk puskesmas itu adanya di kelas 1 atau kelas 10 untuk kurikulum 2013. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka itu adanya di kelas 11 atau kelas 2, ya. Kenapa di kelas 11? Karena mereka nanti PKK-nya, PKK itu praktik kerja keperawatan atau PKL atau prakerin, itu mereka diadakan di kelas 12. Sehingga puskesmasnya itu diadakan di kelas 11. Kenapa harus ke puskesmas dulu? Apakah tidak cukup ke rumah sakit? Ibaratnya kalau puskesmas itu seperti mukodima. Seperti pembuka, makanan pembuka, supaya siswa-siswi ini tidak kaget pada saat bertemu langsung dengan pasien yang memiliki rentang pengetahuan yang berbeda, tentang pendidikan, ya budaya dan yang berbeda. Nah, harapannya dengan di puskesmas mereka sudah terlatih lebih dahulu cara komunikasi yang baik dan benar. Jadi apa yang sudah dipelajari di sekolah, komunikasi, etika kesehatan itu diterapkan dulu di puskesmas, sehingga nanti praktik keperawatannya bisa dikhususkan di rumah sakit. Nah, untuk target puskesmas berbeda dengan di rumah sakit tadi yang PKL tadi, berbeda. Kalau puskesmas itu lebih condong dengan penyuluhan kesehatan, berarti public speaking-nya ya yang lebih diutamakan. Kalau di rumah sakit itu praktikumnya, praktik keperawatannya, praktik asisten keperawatannya itu. Jadi fokusnya berbeda. Memang di praktik keperawatannya itu ada target tentang penyuluhan atau pendidikan kesehatan, tapi tidak sebesar target pada saat di puskesmas. Karena kita pahami pun puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan preventif atau pencegahan, promotif, penyuluhan. Jadi tidak tertekan pada kuratif penyembuhan. Sedangkan target keperawatan, target asuhan keperawatan atau asisten keperawatan tadi banyaknya ada di tindakan kuratif. Oleh karena itu, PKL condongnya ke rumah sakit, untuk penyuluhan kesehatan condongnya ke puskesmas. Begitu, itu 2 program unggulan. Kalau yang paling unggul sih sebenarnya kita PKL-nya, karena rata-rata rumah sakit yang menerima kita bekerja, lulusan kita bekerja di rumah sakit tersebut, itu berasal dari kesan manis yang ditinggalkan pada saat PKL di rumah sakit. Ya. Jadi itulah program unggulan kita di SMK UMI Kota Bogor. Baik Bunda, wah ternyata beda ya Bun pelayanan ke puskesmas dengan PKK. Sangat besar ya, karena targetnya yang berbeda. SMK UMI sudah bermitra di RS dan klinik mana saja Bunda? Alhamdulillah kita sudah bekerja sama, udah ada MOU dengan 4 rumah sakit dan 1 klinik. Yang pertama rumah sakit UMI sudah pasti ya, karena kita bernaung di bawah yayasan yang sama. Lalu ada rumah sakit Fania, ada rumah sakit Salak, ada RSUD Kota Bogor, dan terakhir ada klinik Yonkes di Pomat. Untuk kedepannya apakah ada rencana menambah mitra? Pasti dong, dan harus ya. Jadi memang kami sedang berusaha untuk melebarkan sayap lagi ya untuk di rumah sakit di Bogor. Memang kami sudah mencoba beberapa rumah sakit, ada penolakan sudah pasti ya, karena memang kita maklumi atau kita hargai kebijakan rumah sakit yang belum menerima siswa PKL. Jadi bukan menolak hanya kita, bukan, tapi memang rumah sakit tersebut belum menerima siswa PKL. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk sekolah manapun termasuk D3 dan S1 memang belum kompatibel untuk itu. Tapi kita tidak pantang menyerah, masih banyak rumah sakit di Bogor, mungkin bisa sampai kabupaten bagaimana? Atau mungkin Jakarta boleh? Iya, ya mudah-mudahan ya kita coba dulu di daerah Bogor. Baik Bunda, sekian Pamit untuk ke program selanjutnya. Mangga, Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Program selanjutnya ada di bidang keagamaan, terdiri dari penanganan pasien kritis dan jenazah, serta tahfizul Quran disertai dengan duha, tadarus pagi, zikir pagi, dan BTQ. Assalamualaikum Bunda. Bunda mohon izin masuk ya Bun. Bunda.
Baik Bunda, kita di sini izin bertanya untuk program keagamaan di SMK UMI itu seperti apa Bun? Teknisnya seperti apa? Seperti BTQ, Tahfiz Quran, Duha, Tadarus Pagi, Zikir Pagi, dan penanganan pasien kritis dan jenazah itu bagaimana Bunda? Bunda akan membantu menjelaskan terkait program kajian keagamaan atau keagamaan di SMK UMI. Di SMK UMI ini memiliki beberapa keagamaan, di antaranya yaitu BTQ. BTQ itu yaitu baca tulis Quran singkatannya. Baca itu apa? Baca itu seperti baca tajwid. Gimana sih hukum-hukumnya? Nah, itu dengan baca. Lalu yang kedua, tulis. Tulisnya seperti apa? Tulis, kalian belajar menulis bahasa Arab. Nah, sudah mengetahui hukumnya, lalu penulisannya. Q-nya itu Quran. Nah, setelah kalian paham hukum, penulisan, lalu membaca Al-Quran. Program kedua itu yaitu Tahfiz. Tahfiz di SMK UMI ini memiliki keunggulan yang sangat bagus karena sekolah di SMK UMI ini siswa-siswi harus bisa menghafal juz 30 dan surah-surah tertentu yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing. Nah, lalu selanjutnya itu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu tentang sholat duha. Sholat duha ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sholat duha ini memiliki beberapa rangkaian. Pertama yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi kita baca Asmaul Husna dulu. Lalu kedua itu zikir pagi. Yang ketiga yaitu pembacaan doa sholat duha. Nah, sholat duha ini selalu dilakukan setiap harinya dan sebelum pembelajaran dimulai. Lalu setelah itu tadi ada praktik ya. Praktiknya itu ada praktik untuk melakukan pasien kritis yang pertama. Nah, pasien kritis ini yaitu dilakukan seperti pasiennya ini bagaimana kita penanganannya, melakukannya harus seperti apa. Pertama, sebelum kita datang ke menjenguk orang sakit, kita harus mendoakan terlebih dahulu, pastinya ya, harus mendoakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu kita harus bisa juga mengajarkan bagi orang sakit. Kan orang sakit juga ada yang belum bisa menyentuh air dan sebagainya ya kan. Kita harus mengajarkan seperti tayamum. Ya, tayamum itu apa sih Bunda? Tayamum itu seperti kita berwudu memakai debu. Lalu itu bagi orang yang sakit. Lalu yang program selanjutnya itu tentang pengurusan jenazah ya. Pengurusan jenazah ini memiliki beberapa rangkaian ya, yaitu seperti kita harus memahami nih beberapa sih step-step yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus bisa mengangkat jenazahnya. Bagaimana nih? Apakah kita harus menggulungkan atau pelan-pelan? Nah, itu kita harus mengetahui juga. Lalu yang kedua yaitu kita harus bisa memandikan. Memandikannya seperti apa sih? Dari kepala, kaki, atau kaki ke kepala. Nah, lalu yang ketiga itu mengkafankan. Mengkafannya seperti apa? Nah, mengkafan itu ada berapa bagian? Ada laki-laki berapa kafannya? Lalu yang perempuan berapa pengkafanannya? Kita harus mengetahui. Nah, di SMK UMI itu mengajar secara detail ya, dari orang sakit, lalu bagaimana orang yang kritis, bahkan keseharian kayak sholat, lalu zikir, Asmaul Husna, dan begitu pun hafalannya juga. Itu saja yang dari program keagamaan di SMK UMI. Wah, keren ya Bun. Berarti selain fokus kepada bidang keperawatan, siswa atau siswi juga difokuskan ke bidang keagamaan. Baik Bunda, di bidang keagamaan SMK UMI, apa ada kaitannya dengan visi dan misinya? Boleh tolong dijelaskan Bunda? Oke, baik. Nah, di SMK UMI ini memiliki beberapa visi yang sangat bagus di sekolah kami ini, yaitu visinya tentang menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, profesional, dan berkemampuan optimal di bidang kesehatan. Lalu begitu juga dengan misinya. Misinya juga saling terkait dengan visinya tentunya ya. Misinya dari SMK UMI itu menjadikan SMK UMI sebagai lembaga dakwah berbasis pendidikan dengan satu, menumbuhkan membiasakan perilaku religius di dalam profesi, lingkungan, sekolah, atau masyarakat. Lalu yang kedua, membangun budaya jujur, disiplin, dan pengabdian. Lalu yang ketiga itu mendidik tenaga asisten
kesehatan yang terampil tentunya ya, yang terampil dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di bidang kesehatan. Itu dari visi misinya dari SMK UMI. Baik Bunda, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit ya Bunda untuk melanjutkan ke program berikutnya. Baik, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Itulah program unggulan yang ada di SMA UMI Bogor. Bagaimana? Keren-keren kan teman-teman? Bagi yang masih kepo dengan hal-hal lainnya, bisa cek Instagram kami @smkumi_bogor atau WhatsApp official kami 0878 8840 4704. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!